Salam jumpa sahabat Joko itu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat soal asesmen dengan Quizzes AI. Sahabat Joko itu, fitur Quizzes AI yang akan kita gunakan di sini pada kesempatan ini adalah membuat soal dari dokumen. Perlu diketahui, ketika kita menggunakan fitur Quizzes AI, kita bisa menghasilkan dengan 4 cara: dokumen, teks atau prompt, situs web, dan YouTube. Nah, pada kesempatan ini kita akan secara khusus membahas tentang dokumen. Jadi bagaimana Quizzes AI mengolah dokumen kita menjadi soal asesmen. Ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Sahabat juga itu, langkah pertama yang perlu kita siapkan yakni kita login dulu ke akun Quizzes kita yang tampilannya sama seperti ini. Kemudian yang kedua, kita siapkan bahan ajar atau slide presentasi dalam bentuk PDF yang kita punya. Nah, sebagai contoh, pada kesempatan ini adalah materi saya. Materi ajar ini yang nanti akan saya olah menggunakan Quizzes AI agar dapat menghasilkan soal asesmen. Nah, ini saya tutup saja dulu. Kemudian kita kembali ke halaman Quizzes kita klik buat. Nah, di sini tampilannya seperti ini, kita pilih quiz. Nah, kemudian di sini ada muncul 3 pilihan. Karena kita menggunakan AI, maka kita pilih yang di tengah. Saya klik di sini. Nah, kemudian seperti penjelasan awal tadi, ada 4 cara. Namun pada video kali ini kita khusus membahas yang dokumen. Nah, di sini dokumen saya kebetulan ada di perangkat, bisa juga dari Google Drive maupun bisa juga dari gambar. Nanti kita akan coba yang dari file. Nah, di sini Bapak Ibu klik yang ini, unggah dari perangkat. Nanti dia akan mengeksplor untuk kita mencari dokumen kita. Ya, dokumen saya ada di sini. Tinggal Bapak Ibu klik. Saya klik di sini, kemudian saya klik open. Nah, di sini dia sedang menjalani proses. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ukuran file yang disarankan di sini adalah tidak boleh lebih dari 25 MB. Nah, sahabat sekalian, ini materi saya sudah selesai di-upload. Kemudian di sini ada beberapa pilihan penting. Yang pertama, pada bagian preferensi bahasa keluaran, maka kita memilih bahasa Indonesia. Jika ingin mengganti bahasa, tinggal Bapak Ibu klik ini. Mungkin teman-teman guru bahasa Inggris mau ganti ke bahasa Inggris, maka dicari di sini. Sudah ada English. Nah, ini karena dalam bahasa Indonesia, saya pilih ini. Kemudian jumlah soal. Jumlah soal di sini. Nah, di sini sebagai simulasi saya pilih 10. Selanjutnya, setelah menentukan jumlah soal, berikutnya adalah mata pelajaran dan nilai. Nah, di sini karena ini merupakan mata pelajaran ekonomi, maka saya cari. Nah, karena tidak ada ekonomi di sini, maka saya gunakan ilmu sosial. Teman-teman tinggal menyesuaikan. Nah, di sini saya pilih ilmu sosial, kemudian pilih nilai. Nah, dalam hal ini kita memilih kelas ya. Kita memilih kelas kita. Ini materi kelas 10, maka saya pilih kelas 10. Bapak Ibu menyesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Saya pilih kelas 10. Kemudian di sini, nah ini ada satu opsi. Jadi ketika kita aktifkan, maka siswa bisa membaca materinya. Nah, jika kita tidak ingin mengaktifkan, maka biarkan seperti ini. Kemudian kita klik hasilkan kuis. Selanjutnya, AI akan memproses. Kita tunggu saja. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa kuis telah selesai memproses, dan inilah pertanyaan kita hasil dari materi yang kita unggah tadi. Jadi dia menghasilkan soal sebanyak 10 soal sesuai dengan permintaan kita.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, tugas Bapak Ibu setelah dihasilkan soal adalah memastikan apakah kunci jawabannya sudah tepat. Hal ini diperlukan karena kita sebagai gurulah yang memvalidasi hasil dari kerja AI. Nah, di sini kita validasi satu persatu. Nah, setelah memvalidasi, ada fitur lain yang dapat Bapak Ibu manfaatkan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada tombol AI. Nah, Bapak Ibu klik di sini. Nah, di sini ada beberapa opsi yang dapat Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini misalnya soal pilihan ganda ini bisa Bapak Ibu ubah menjadi soal bentuk lain dengan memanfaatkan AI. Ya, sebagai contoh, misalnya di sini ini soal pilihan ganda, saya ingin mengubah menjadi soal drop down. Ya, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah AI. Jadi dia jadinya drop down. Ini tampilannya seperti ini. Jika Bapak Ibu sepakat dengan ini, maka Bapak Ibu menerapkan perubahan. Ya, jadi ini pertanyaannya sudah berubah menjadi drop down. Fitur AI berikutnya yang dapat kita manfaatkan yakni kita klik di sini, kemudian kita ingin ganti dengan pertanyaan serupa. Karena menurut kita pertanyaan nomor 2 ini terlalu sederhana. Kita ingin ubah pertanyaan. Maka kita klik ini, ganti dengan pertanyaan serupa. Nanti dia akan generate ulang. Nah, di sini kita akan bisa lihat bagaimana soal ini diubah menjadi bentuk lain. Nah, jika Bapak Ibu rasa pas, maka Bapak Ibu menerapkan perubahan. Jika tidak, Bapak Ibu klik hapus. Nah, misalnya saya rasa tidak perlu, maka saya klik hapus. Maka soalnya tetap. Kita coba fitur yang satu lagi Bapak Ibu. Misalnya kita klik di sini, kita ingin soal ini dalam dunia nyata. Maka Bapak Ibu klik di sini, lalu ubah ke skenario dunia nyata. Nah, di sini kembali AI akan menggenerate. Nah, di sini soalnya lebih baik, lebih menantang. Nah, di sini saya ingin pakai ini, maka saya menerapkan perubahan. Nah, itu AI yang kedua. Yang berikutnya, misalnya fitur AI yang berikutnya adalah tambah penjelasan jawaban. Nah, misalnya kita ingin ada penjelasan jawaban, maka kita pilih ini. Ya, kita coba klik. Nanti dia akan generate dan memberikan penjelasan tambahan kepada kita. Maka jika kita sepakat dengan hal ini, kita menerapkan perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwa fitur AI pada kuisis ini sangat-sangat memudahkan kita. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pengeditan lebih lanjut, maka Bapak Ibu klik edit. Nah, ketika Bapak Ibu klik edit soal ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke editor kuisis. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini soal tadi yang kita ubah menjadi drop down. Di sini. Ya, jika Bapak Ibu ingin merubah, maka lakukan perubahan di sini. Jika tidak, Bapak Ibu sudah rasa sudah pas, maka Bapak Ibu klik save question. Nanti dia akan menyimpan. Dia akan kembali ke halaman tadi, tempat kita melakukan editor soal. Nah, jika kita rasa semua sudah pas, sudah tepat, maka langkah berikutnya adalah kita klik simpan. Sini dia akan otomatis tersimpan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini nama kuis kita yang sedang kita proses tadi. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu ingin merubah nama, maka Bapak Ibu klik yang ini tanda pensil. Nah, di sini kita bisa ubah. Ingin merubah nama, misalnya di sini saya ubah namanya menjadi ekonomi. Nah, misalnya seperti itu. Lalu Bapak Ibu klik tanda cancel ini, maka namanya berubah. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa semua pekerjaan Bapak Ibu itu
akan tersimpan di perpustakaanku. Kita coba klik. Nah, di sini jadi soal Bapak Ibu semuanya ada di perpustakaanku. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut. Jadi dia akan tersimpan di sini. Nah, ini soal yang tadi. Nah, tinggal Bapak Ibu ingin mainkan kuis, maka tinggal klik mainkan. Atau yang masih kebingungan, akan muncul berikutnya pada tutorial saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.